Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam. Anda kenal nama ini? Aziz Gagap? Siapa dia? Hari-hari ini menjadi perbincangan di media sosial, di dunia pop. Dia adalah seorang pelawak, dia adalah seorang entertainer yang banyak tampil di televisi dan terutama di opera Van Java. Ia mengambil keputusan untuk mundur dari aneka aktivitas entertaining yang memberi dia popularitas, kebiaring urip, gegap gempita hidup, dan juga rezeki yang berlimpah. Dan kemudian apa yang dia kerjakan sehari-hari? Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang desa, oleh orang kampung, oleh orang biasa. Mencari rumput, memelihara kambing, memberi makan ternak, bercocok tanam, dan kebahagiaan apa yang dia temukan adalah keheningan hidup, kehadiran di tengah keluarga, dan keseriusan mengelola pondok yang dititipkan Tuhan padanya. Keputusan yang sangat luar biasa. Dan ketika orang bertanya apakah Kang Aziz ini frustrasi atau kecewa, atau sudah puas menikmati apa yang sekarang didapatkan? Dia mengatakan, bukan karena itu. Tetapi nyatanya dia merasa bahagia dengan keputusan dan dengan apa yang sedang dijalaninya sekarang ini. Dan ia masih ingin masuk lebih dalam pada cara hidup yang baru. Dengan dikatakan olehnya lebih banyak mengaji, mendalami agama, dan satu hal yang ia katakan dan itu sangat impressing, yaitu ia mewakafkan hidupnya. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, kita biasa mendengar kata wakaf. Seseorang mewakafkan tanah untuk kepentingan umum, untuk dibuat sekolah supaya anak-anak bisa belajar. Wakaf. Atau seorang mempersembahkan tanah atau bangunan supaya menjadi tempat ibadah. Wakaf. Jadi wakaf itu nilainya suci, persembahan kudus. Luar biasa ya. Tokoh yang kedua, hari ini kita dikagetkan oleh berita tentang wafatnya Glenn Fredly. Anda kenal itu? Siapa? Bukan. Bukan karena musisi. Tetapi lebih dari itu, dia adalah seorang aktivis kemanusiaan dan sosial. Dia meluangkan banyak waktu untuk pembelaan kemanusiaan. Dari tanah Papua sampai Mentawai. Dia punya concern, punya passion pada hal-hal kemanusiaan. Bahkan hari-hari menjelang wafatnya, ia menuliskan sebuah lagu yang dipersembahkan untuk mereka yang bekerja menangani virus corona ini. Judulnya, You Are So Beautiful. Persembahan hidup yang suci, mewakafkan hidup. Dan kalau kita hari-hari ini merenungkan tentang Paskah, kita berjumpa dengan sosok yang mewakafkan hidupnya secara sempurna, yang sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Dialah
Tuhan Yesus yang rela mengambil keputusan untuk menjadi kurban penyelamatan dengan masuk ke Yerusalem, ditangkap, dianiaya, dibunuh dengan hina, disalibkan, dan dibangkitkan oleh Allah. Sosok yang tidak ada bandingnya. Saya ingin membacakan kutipan dari kitab Yesaya yang dibacakan juga pada Jumat Agung. Saya memotong saja. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk. Tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Selanjutnya dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita tertegun, kita kagum, kami tenggengen melihat sosok yang sedemikian buruk, rela menanggung derita sampai wafat dalam kehinaan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dosa, untuk penebusan dosa kita, dosa saya, dosa Anda, dosa setiap pribadi. Betapa hati ini tidak bersyukur. Betapa diri ini tidak berterima kasih kepada Allah. Saudari-saudara, syukur dan terima kasih yang mewujud. Apa itu? Dua kata. Wakaf hidup. Kita juga dipanggil untuk terus-menerus mengobarkan semangat mewakafkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan dan bagi keselamatan sesama. Dengan cara apa? Apakah kita belum melakukan? Sudah. Ketika Anda seorang guru yang bertekun dalam dunia pendidikan dan memberi hati kepada anak-anak untuk bertumbuh, Anda sedang mewakafkan diri pada dunia pendidikan. Ketika Anda seorang mahasiswa atau siswa yang walaupun ada banyak godaan untuk melakukan ini itu, tetapi tetap komit pada pelajaran, komit pada penyelesaian skripsi, komit pada cita-cita yang ingin diraih, Anda sedang mewakafkan hidup Anda. Setiap pribadi dari kita sedang mewakafkan hidup. Tentu saja perjuangan belum selesai. Tetapi mari kita murnikan hari ini ketika kita menatap sosok hamba Yahweh, sosok Tuhan Yesus yang sedemikian cintanya kepada kita sampai mengorbankan hidupnya dengan cara yang hina. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Karya keselamatanmu begitu nyata, Kau berikan kepada kami ya Allah. Diri kami yang hina, yang penuh borok dosa, yang selalu melanggar perintah-Mu.
Engkau tidak putus asa untuk terus merengkuh kami, bahkan kini pada puncaknya, ketika Engkau mengutus Yesus putramu menjadi kurban tebusan bagi dosa-dosa kami. Ia telah rela sengsara wafat di kayu salib, dan Engkau membenarkannya. Bapa yang kudus, kuduskanlah hidup kami. Tuntunlah kami dalam roh-Mu yang menghidupkan semangat kami untuk mewakafkan diri bagi kemuliaan nama-Mu Allah yang Esa, dengan partisipasi kami dalam kemanusiaan, dalam keselamatan banyak orang, pada wujud-wujud yang konkret yang hari-hari ini Kau tuntut dari kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa